Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kita semua bisa mengikuti ibadah di sore hari ini. Kita akan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kesempatan sore hari ini untuk kita datang beribadah di dalam ibadah doa di sore hari ini. Mari kita semua mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Oleh karena kemurahan yang Tuhan sudah berikan, oleh karena kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami, oleh karena berkat-berkat-Mu Tuhan yang sudah kami rasakan. Di kesempatan sore hari ini pula Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah doa. Biar kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami di sore hari ini. Sidang jemaat-Mu baik yang di gereja maupun yang di rumah, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Engkau, biar Kau patahkan kuasanya itu dan Kau usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami naikkan doa kami dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita angkat sebuah pujian untuk kita datang kepada Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, mari kita angkat hati kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu,
namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu sembah Dia, mari tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang kudus. Maha Kudus, haleluya, haleluya. Oh, kuduslah Engkau Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang Maha Kudus. Engkau tahu Tuhan yang layak kami muliakan. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang Maha Mulia. Engkau yang berkuasa. Terima kasih oleh karena kuasa-Mu yang besar Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh meninggikan, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang menolong hidup kami, yang selalu setia bersama kami. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkan. Haleluya. Ya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan yang menolongku. Hanya Kau Tuhan penolong. Amin, haleluya. Yang selalu setia, setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, oh sungguh ku percaya, ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Percaya Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan hidupku. Ku percaya, percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Ku percaya, percaya Kau bekerja, oh, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan hidupku. Oh, ku percaya, percaya Engkau bekerja, amin, mendatangkan kebaikan, mendatangkan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan, sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan oleh kuasa pertolongan-Mu yang senantiasa sanggup menolong hidup kami. Kuasa pertolongan-Mu yang tepat menolong kehidupan kami, tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sebelum kami menaikkan segala doa kami kepada Engkau, terlebih dahulu kami mau belajar akan firman-Mu, mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Melalui sebentar akan kami dengar firman-Mu. Biar kuasa-Mu yang menolong kami, kuasa urapan Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Khusus hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, biar Kau urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Di kesempatan sore malam hari ini, kita akan sedikit belajar akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan memang tidak pernah terlambat di dalam menolong setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kita yakin bahwa kuasa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekalipun sekarang ini kondisi keadaan kita yang serba tidak menentu. Kondisi keadaan kita yang sekarang ini begitu berubah-ubah. Tapi kita yakin dan percaya oleh kuasa pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Khususnya kita orang-orang yang percaya, Tuhan kehendaki supaya kehidupan kita tidak masuk di dalam suatu pehukuman. Kehidupan kita terbebas dari pehukuman. Dengan kuasa firman Tuhan, kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di dalam perjanjian baru, di suratan Yakobus. Suratan Yakobus pasal yang pertama. Suratan Yakobus pasal yang pertama, saya membaca ayat yang kedua dan yang ketiga. Saya tunggu. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini adalah firman Tuhan untuk kita semua. Dengan kondisi yang sekarang ini begitu banyak sekali macam masalah, pencobaan, di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam
berbagai-bagai pencobaan. Perkataan ini sesuatu yang sangat kontradiksi. Di mana kita menghadapi pencobaan, kita disuruh menjadi bahagia. Kita menghadapi berbagai macam pencobaan ini, malah kita disuruh berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan menulis firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini melalui Yakobus. Bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang macam bagaimana? Banyak sekali yang kita hadapi. Berbagai macam pencobaan yang harus kita hadapi. Kita membaca di dalam ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Inilah maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi berbagai macam pencobaan yang kita hadapi, tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa menghadapi, pada akhirnya, supaya kehidupan kita bisa menang dari pencobaan. Pencobaan banyak sekali macamnya. Mungkin pada malam hari ini, pada saat ini, pencobaan yang kita hadapi satu dengan yang lain tidak sama. Pencobaan saudara kita dengan yang lain juga tidak sama. Pencobaan yang saya hadapi dengan pencobaan yang saudara semua hadapi juga tidak sama. Tetapi yang di sini perlu ditegaskan, bagaimana kita menghadapi pencobaan ini, kita ubah menjadi sesuatu yang membahagiakan nantinya. Pencobaan ini berubah nantinya menjadi sesuatu yang membahagiakan hidup kita. Ayat yang ke-12 sudah jelas. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Di dalam situasi untuk kita bertahan, di dalam keadaan yang seperti ini untuk kita tetap bertahan, memang tidak mudah, memang tidak gampang, tidak sederhana. Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan stamina yang kuat, kita membutuhkan kekuatan yang ekstra. Sebab apa? Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya yakin semua yang ada di sini mengasihi Dia, mengasihi akan Tuhan Yesus. Sebab kasih-Nya terlebih dahulu sudah dinyatakan kepada kita. Namun persoalannya supaya kita dapat bisa bertahan, supaya kita tetap bertahan, supaya kita dapat menghadapi, supaya kita dapat melalui semua pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat kita menghadapi pencobaan, mungkin kita tidak terasa. Ya, saya baca selanjutnya ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini, saya ulang, pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud di sini pencobaan dalam kehidupan kita. Pencobaan, sesuatu yang ditawarkan kepada kehidupan kita. Ditawarkan kepada kehidupan kita untuk kita coba lakukan. Untuk coba kita lakukan. Tadi dikatakan pencobaan ini tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Karena sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan adalah sesuatu yang ditawarkan dari keinginan kita sendiri, dari kemauan kita sendiri, dari keinginan daging kita sendiri. Ya, tapi kalau ujian itu memang dari Tuhan. Pencobaan macamnya banyak sekali. Ada yang ingin memperkaya dirinya sendiri, atau ingin kaya, ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Kalau masih di sekolah, mencontek, itu itu cobaan dalam hidup kita. Ditawarkan dalam kehidupan kita. Kita mau enggak mencoba? Yang menawarkan adalah keinginan kita sendiri. Beda kalau ujian. Ujian, kita menghadapi ujian banyak sekali juga. Di dalam ujian sakit, masalah-masalah, kesulitan, persoalan, dan sebagainya. Ini memang diberikan kepada kita. Supaya nanti kalau kita sampai pada akhirnya tahan uji, kita akan mendapatkan yang dijanjikan Tuhan. Yaitu mahkota kehidupan kita sendiri. Mahkota kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kehidupan kita. Jadi pencobaan memang ditawarkan dalam kehidupan kita. Keinginan-keinginan daging ditawarkan kepada kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, beda tipis antara pencobaan dan ujian ini. Kalau pencobaan itu bukan dari Tuhan, pencobaan itu bukan datang daripada Tuhan. Pencobaan itu dari keinginan kita sendiri, keinginan kedagingan kita. Coba kita membaca dari surat Roma, pasal yang ke-8. Keinginan daging, suatu yang ditawarkan untuk kita coba, tergantung kita mau melakukan apa tidak. Pencobaan ini ditawarkan. Sebetulnya pencobaan itu tidak kita lakukan, tidak apa-apa. Seperti saya katakan tadi, tidak ingin mencuri, tidak ingin milik orang lain, tidak mencontek. Tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tuhan pasti tolong dalam kehidupan kita. Tetapi cobaan itu ditawarkan oleh keinginan kita. Allah atau Tuhan sendiri tidak menginginkan hal ini. Coba Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Keinginan Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi keinginan-keinginan daging kita
Apa yang menjadi tawaran yang ditawarkan oleh keinginan kita, itu adalah merupakan suatu perseteruan di hadapan Allah dan berbuahkan sebuah maut. Oleh karena itu Tuhan tidak menginginkan supaya kehidupan kita mengalami hal ini. Tuhan menginginkan supaya sidang jemaatnya yang dikasihi itu mendapatkan suatu keselamatan dalam hidup kita. Mendapatkan kekuatan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya kita tidak mengalami penghukuman. Kita mendapatkan mahkota kehidupan dalam hidup kita. Kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Antara tawaran-tawaran dari si iblis ini begitu beda tipis. Begitu halus mereka membujuk kehidupan kita. Hanya sedikit coba, hanya sedikit coba, hanya sedikit. Lama-lama menjadi sesuatu yang besar. Inilah pencobaan yang harus kita hadapi. Dan iblis tidak tinggal diam. Sekali waktu kita mungkin bisa lolos. Sekali waktu kita mungkin bisa menang. Tapi harus kita tetap hati-hati. Sebab iblis menunggu kesempatan untuk terus mencobai. Injil Lukas pasal yang keempat. Kita membaca Injil Lukas pasal yang keempat. Ayat yang ke-13, judul dari perikop itu, pencobaan di padang gurun. Kita membaca ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus lebih hati-hati. Begitu lihainya iblis. Begitu liciknya iblis untuk menunggu waktu kesempatan manusia untuk bisa masuk dalam pencobaan. Untuk dikalahkan dalam pencobaan. Untuk mencoba semua sesuatu yang ditawarkan oleh keinginan-keinginan kita. Yaitu keinginan daging. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang tepat. Jadi kehidupan kita jangan sampai ada longgar, jangan sampai ada lengah, jangan sampai ada celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita di dalam pencobaan ini. Sebab iblis menunggu hal itu. Iblis menunggu kesempatan untuk kita bisa dikalahkan dengan pencobaan itu. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salah satu yang sering kita dengar untuk pencobaan ini adalah di bidang keuangan. Sebab dengan uang manusia baik bisa diperdaya, manusia bisa dikalahkan, manusia bisa dihancurkan. Ya, kita membaca saja 1 Timotius. Ya, 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini yang sering kali dipakai iblis untuk menyerang, untuk mencobai kehidupan kita, yaitu tentang kekayaan, tentang uang, tentang harta benda mungkin. Kita harus hati-hati dengan keinginan ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bawa kehidupan kita
untuk menjadi suatu kehidupan yang bisa bertahan di dalam pencobaan. Bagaimana cara mengalahkan, cara meng-counter hal ini, pencobaan-pencobaan yang datang. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26 yang sering kita membaca. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Maaf, ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu sekalian, saya baca sekali lagi. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi untuk kita tidak bisa jatuh dalam pencobaan, untuk kita tidak bisa kalah dengan pencobaan, yaitu banyak berdoa. Bapak Ibu sekalian, memang di sini dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Di saat kita mau berdoa, di saat kita mau datang kepada Tuhan, di saat kita mau menyembah kepada Tuhan, kadang keinginan atau daging ini lebih menguasai. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, roh memang menurut tetapi daging ini lemah. Mari kita kalahkan semua pencobaan-pencobaan ini untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan kita, di dalam setiap saat teduh kita. Kita datang sering berdoa. Memang sesuatu yang tidak mudah untuk kehidupan kita, tapi harus kita lakukan, harus kita kerjakan supaya kita tidak kalah, tidak terjatuh, tidak bisa dikalahkan oleh pencobaan. Sebab di dalam kehidupan kita, daging ini memang lemah, tetapi roh, mari kita bawa roh kita untuk menurut akan firman Tuhan. Janji Tuhan sudah jelas untuk kehidupan kita. Tadi Yakobus 1 ayat yang ke-12, yang tahan uji akan mendapatkan, menerima mahkota kehidupan. Kita membaca di 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Dua Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Tuhan memberikan jaminan, memberikan pertolongan, memberikan keselamatan bagi orang-orang yang saleh. Orang-orang yang tekun di dalam ibadah. Saya ulang sekali lagi ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Ini adalah janji Tuhan. Janji dalam kehidupan kita untuk kita pegang firman Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang saleh. Taat di dalam ibadah kita. Ayat yang terakhir kita membaca Wahyu pasal yang ketiga. Untuk pelayan kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi Tuhan tadi menyelamatkan
orang saleh dari pencobaan. Sekarang Tuhan melindungi orang yang tekun dari pencobaan. Mari kita bawa hidup kita untuk menjadi suatu kehidupan yang saleh, untuk menjadi kehidupan yang tekun di dalam Dia, supaya kehidupan kita menerima mahkota kehidupan yang daripada Dia. Mari kita ambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita, untuk hidup kita tetap menjadi suatu kehidupan yang saleh, untuk menjadi suatu kehidupan yang tekun, untuk kita diselamatkan, dilindungi dari pencobaan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian sidang yang jemaat yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan doa kita, di dalam setiap kehidupan penyembahan kita, supaya kita jangan sampai jatuh dan dikalahkan oleh pencobaan-pencobaan itu. Haleluya. Mari saya undang semua untuk mengambil tempat, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk kita mengambil tempat senyaman mungkin. Boleh engkau sujud, boleh engkau duduk, boleh engkau berdiri. Sebab Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Tuhan memang mengizinkan itu. Tetapi pertolongan Tuhan untuk kehidupan kita, untuk kita mendapatkan kekuatan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk kehidupan kita. Mari bersama kita pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti kelak tiba waktumu Tuhan, ku percaya akan kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan kepada Tuhan, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin, haleluya. Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Lagi kita ulangi dari atas. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang teramen, haleluya.
walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Katakan lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Lewati cobaan Tuhan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami perlu Tuhan akan kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menolong kehidupan kami dari berbagai macam pencobaan. Oh, haleluya. Haleluya. Waktu-Mu Tuhan itu yang pasti terbaik bagi kami. Kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong kami, yang sanggup melindungi kami. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Yesus, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau Allah kami yang penuh kasih. Engkau Allah kami yang menolong. Oh, haleluya.
curahkan roh-Mu atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih di kesempatan sore hari ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau nyatakan firman-Mu untuk kami. Engkau nyatakan janji-Mu untuk kami Tuhan. Untuk kami bisa melewati berbagai macam pencobaan. Tuhan, sekali lagi biar kuasa-Mu yang menolong kami semua. Sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan, dengan penuh kekuatan, dengan penuh Tuhan anugerah yang dari-Mu Tuhan. Biar kami semua bisa bertahan, biar kami semua bisa menjadi kuat, biar kami bisa melewati semua pencobaan itu Tuhan. Dan itu membuat kehidupan kami, membuat kehidupan iman kami menjadi iman yang kuat dan sesuai dengan janji dan firman-Mu. Untuk kehidupan kami Tuhan bisa mendapatkan pertolongan yang dari-Mu. Untuk kami sidang jemaat-Mu yang ada di sini, yang pada saat ini mengalami suatu cobaan, mungkin kami mengatakan itu berat Tuhan. Tapi kuasa-Mu masih memperhatikan kami. Kuasa-Mu sanggup menolong kami untuk kehidupan kami bisa lalui, untuk kehidupan kami bisa lampaui, kehidupan kami bisa menang atas pencobaan itu semua Tuhan. Biar kami sertakan Engkau dalam kehidupan kami untuk menjalani setiap kehidupan ini Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari setiap hidup kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi Tuhan keinginan kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan pertolongan buat kami semua Tuhan. Biar kuasa-Mu yang menolong kehidupan kami, biar kuasa-Mu yang sanggup memampukan kami, biar kuasa Roh Kudus-Mu sanggup menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore malam hari ini, untuk kami semua yang ada di sini Tuhan, untuk sidang jemaat-Mu yang di rumah, siapapun yang membutuhkan pertolongan-Mu, sekali lagi kuasa-Mu yang sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan buat kami. Sebab Engkau adalah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi perisai kehidupan kami. Di saat badai hidup menerpa hidup kami pegang janji-Mu yang sanggup memulihkan jiwa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku Tuhan. Katakan ini dengan iman. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku Tuhan. Saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalam hidupku, janji-Mu di dalam pulihkan jiwaku Tuhan. Pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup benar. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku Tuhan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyah, karena Yesus selalu menopang hidupku. karena Yesus Selalu menopang hidupku. Haleluya.
Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah menopang hidup kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau yang sudah pulihkan kami, Engkau yang sudah menenangkan jiwa kami. Kami mengucap syukur terima kasih hanya kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu Ebenezer di Mojokerto di tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu sekali lagi. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kau memakai setiap para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Ibu Gembala, Majelis Penatua, guru-guru sekolah minggu, sangkur, semua hamba-hamba para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan. Kau tahu apa yang kami perjuangkan pada saat ini di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan menolong semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk sidang jemaat-Mu juga Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau lawat mereka sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk sore hari ini Engkau sudah memberkati kami. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami mengakhiri ibadah kami dan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati, kehidupan, tubuh jiwa roh kita untuk menerima berkat yang dari Allah Bapa, Sang Putra Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari kita terima berkat ini hanya di dalam satu nama yang sanggup menolong kehidupan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua sidang jemaat yang percaya kepada saya, kepada firman Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.